Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah, berdiri di lapang, menegakkan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Hadirin sidang Id rahimakumullah, kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita, maka mustahil kita masih sanggup melangkah, berdiri, menegakkan sholat hari ini. Kalau bukan karena kesehatan yang Allah anugerahkan, maka mustahil kita menjadi bagian dari jamaah sholat ini. Kalau bukan karena iman yang ada di dalam hati kita, mustahil kita masih terpanggil untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, mustahil kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk bersemangat, bersegera melaksanakan ibadah sholat di pagi hari ini. Hadirin jamaah sidang Id rahimakumullah, adalah satu keniscayaan kita hidup di sebuah negara, Republik Indonesia, negeri kita yang Allah titik koordinatkan sama. Kita harus bangga sebagai warga negara dengan pemerintahan yang ada. Oleh karenanya, begitupun hari ini kita bersepakat untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri mengikuti arahan dari alim ulama, dari umara, dari pemerintah. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi mengingatkan kepada kita, salatlah Idul Fitri sebagaimana kebanyakan di lingkunganmu pada saat itu salat, dan bukalah berpuasa sebagaimana lingkunganmu pada saat itu berpuasa. Begitupun dalam salat Idul Adha, laksanakanlah sesuai dengan di mana lingkunganmu berada. Sebagaimana kita maklumi, bukan rahasia lagi, kita dihadapkan pada berbagai macam pola pikir dan pemahaman, di antaranya dalam penetapan Idul Fitri ini. Ramai Indonesia, negeri plus 62 ini memang luar biasa. Kita disuguhi berbagai macam pola pikir, dan hasil daripada ijtihad para ulama yang hebat-hebat, bahkan lulusan dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya kita memahami
untuk menetapkan tanggal hari ini membutuhkan ilmu pemahaman yang namanya hisab dan ru'yat. Kemudian pemerintah menengahinya dengan imkanur ru'yat dalam badan hisab dan ru'yat. Perhitungan-perhitungan termasuk hari ini adalah perhitungan itu sendiri. Oleh karenanya tidak usah menjadi heran, Rasulullah mengingatkan kepada kita, sumu liru'yatihi wafturu liru'yatihi. Saumlah sebagaimana saat engkau melihat, apabila engkau melihat bulan, dan bukalah jika engkau melihat bulan. Disinilah titik pangkal daripada bagaimana kita melaksanakan keyakinan kita hari ini adalah satu keniscayaan ketaatan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hari ini pilihan kita, maka pahala sudah pasti di tangan kita, insya Allah, selama kita ikhlas dan benar melaksanakannya. Adapun jika pun kesalahan itu muncul, bukan tanggung jawab kita. Kita sebagai umat, tugasnya adalah taat. Para pemimpinlah yang mengambil keputusan, yang mengambil risiko benar dan salahnya. Kalaupun mereka salah, maka dapat 1 ganjaran pahala. Kalau benar, dapat 2 ganjaran. Oleh karenanya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan tentang penetapan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Anggap saja kita sebagai warga negara bangsa yang hidup di negeri yang beragam pemahamannya. Mangga, khatib pernah berkomunikasi dengan berbagai mahasiswa di berbagai penjuru dunia. Memang di antara sekian yang paling rumit, yang paling beragam adalah di negara kita tercinta ini. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Begitupun kita berada di wilayah sebuah provinsinya Jawa Barat, di mana masyarakatnya juga beragam. Kita tidak didominasi sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya. Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat bukan tempat lahirnya Nahdlatul Ulama, bukan tempat lahirnya Muhammadiyah, bukan. Tapi di mana di Jawa Barat ini hidup berbagai macam organisasi, berbagai macam pemahaman. Timimiti anu sami'na wa ata'na nepika anu ngaku jadi malaikat oke aya di Jawa Barat mah. Anu ngaku jadi Tuhan pun aya. Anu ngaku jadi raja aya, segala rupa. Insya Allah, bahkan ada yang mengaku jadi raja dunia sekalipun. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu heran. Yang perlu kita camkan adalah kita harus bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa, kita pun berada di wilayah kecil yang bernama Kota Cimahi. Kota Cimahi yang membesarkan kita. Ranca Belut salah satunya, yang menjadi titik pangkal kelahiran nenek moyang kita salah satunya. Dan oleh karenanya di titik itulah Allah pasti meminta pertanggungjawaban. Allah tidak akan meminta kamu buka YouTube apa, Allah tidak akan meminta kamu buka Instagram apa, tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kumaha eta Ranca Belut, pasti nanyana ke orang Ranca Belut. Kumaha eta Ataupik, ditanyana pasti ke Ataupik. Kumaha eta lapang poli, ditanyana ke warga anu cicing deket lapang poli. Nggak akan ditanya orang Amerika, orang Mekah, nggak akan ditanya. Yang ditanya warganya, kaum muslimin wal muslimatnya. Bagaimana Islam di sini? Bagaimana Islam di lingkungan kita? Siapa yang ditanya? Tidak akan ditanya via YouTube dan sebagainya, tapi Allah pasti bertanya kepada titik koordinat di mana kaum muslimin itu berada. Di Arab ada imamnya, di Yaman ada imamnya, di Yordan semuanya ada imamnya, di Indonesia ada imamnya, di Jawa Barat ada imamnya, di Ranca Belut oge kudu aya imamna. Kukituna di mana kita berada, di situ titik kita dimintai pertanggungjawaban. Hadirin jamaah sidang Id rahimakumullah.
bersyukur kepada Allah, kita menjadi salah satu umat yang terpilih oleh Allah menyelesaikan Ramadan 1444 Hijriah ini sampai selesai. Hari kemarin kita full istiqmal 30 hari berpuasa, dimulai sejak hari Kamis tanggal 1 Ramadan dulu dan berakhir pada hari kemarin. Mudah-mudahan seluruh ibadah Ramadan kita, seluruh rangkaian saum kita, baik itu sholatnya, saumnya, tarawehnya, buka bersama dengan keluarganya, sahur dan sebagainya, menjadi rangkaian pahala yang tidak akan terhapus sampai jasad paturai sereng nyawa. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri adalah id kembali fitrah. Fitri itu buka, artinya buka itu dalam arti kita kembali buka, kita kembali berbuka setelah 1 bulan kita berpuasa. Berbuka apa? Berbuka kembali dalam arti kita tidak saum lagi. 1, berbuka hati kembali, hatinya dibukakan untuk bisa memaafkan. Rasulullah pernah ditanya suatu ketika, Rasulullah sedang berdoa dan diaminkan oleh malaikat Jibril. Amin, amin, amin. Apakah yang Rasulullah aminkan? Ternyata dalam hadis itu terangkan, pada akhir Ramadan Rasulullah berdoa dan diaminkan oleh malaikat. Doanya Rasulullah yang mengaminkannya malaikat Ruhul Kudus. Apakah itu? Tahukah kita? Yang pertama, ya Rasul, para sahabat bertanya, Rasul, engkau mengucapkan amin 3 kali. Siapa yang berdoa dan apa yang engkau dengar? Aku berdoa, jangan berikan rahmat dan magfirah, ampunan kepada 3 golongan manusia yang di akhir Ramadan ini. Siapa itu mereka ya Rasulullah? Yang pertama, seorang anak yang mendurhakai orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, adalah satu keniscayaan seorang manusia itu mustahil lahir dari batu. Kita makhluk normal pasti turun dari ayah dan ibu. Maka kewajiban kita adalah, hei wahai kaum muslimin, anu jauh marudik, anu caket merapat, yang merapat eratkan, yang erat kuatkan, anu caket hubungkan, anu putus silman kotoaka, anu pagoreng-goreng haluskan, anu pakuat-kuat tambahkan kuat, longok anu caket tingali, anu teka tingali, sapa mereka yang belum menyapa. Aku mereka yang tidak ada yang mengakui. Mangga berangkul sabilulungan silaturahim. Rasulullah mendoakan seorang anak yang kalau durhaka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, yaitu Rasulullah mendoakan jangan berikan rahmat buat seorang istri yang mendurhakai kepada suaminya. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat, suami istri pasangan hidup. Istri sebagai manajerial, pemimpinnya pasti seorang suami. Di dalam keduanya mutlak Islam harus memilih. Kita pasti akan memilih. Dalam sebuah keluarga minimal 2 orang pasti harus ada pemimpin, dan Islam menakdirkan pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, taat kepada suaminya. Yang ketiga siapa ya Rasul? Yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Di antara 3 kelompok ini Allah menolak memberikan rahmat dan magfirahnya kepada orang yang memutuskan silaturahim. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dengan datangnya hari raya Idul Fitri, buka kembali hati kita. Mangga
silaturahimkan lagi yang pernah terputus, satukan lagi hati yang pernah terpisah, junjunglah hati mereka-mereka yang sedang terpuruk, bersatulah, bersamalah, sehingga kita menjadi kaum muslimin yang menyempurnakan ibadah saum Ramadan ini dengan ibadah lainnya, di antaranya adalah silaturahim. Hadirin rahimakumullah, rupanya demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah ya Karim. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alallahu lana minal a'idhin wal fa'idhin. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa ta'abbudana wa tahassu'ana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nashina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah ya Karim, di penghujung Ramadan, di awal bulan Syawal hari ini, hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang beriman di sekitar kami ya Allah ya Rabbana. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau terima ibadah saumnya. Jadikan